Itu ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan huruf lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat dipergunakan untuk melancarkan dan juga untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin saat ini ada yang sedang sakit atau sanak saudaranya ada yang sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah, bisa menjadi seorang yang senantiasa setiap harinya bisa bersedekah, kemudian nantinya semoga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya mempercepat agar bisa lancar dalam membaca Al-Qurannya, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Nah, ini kami merekomendasikan Al-Quran ini, sama sekali kami tidak disponsori ya. Ini kami merekomendasikan karena kami sudah membeli Al-Qurannya. Jadi untuk pembeliannya itu bisa melalui video yang kami cantumkan ini. Jadi produknya telah kami cantumkan, mana tahu nanti berminat bisa langsung dibeli dan dimiliki. Mengapa kami rekomendasikan Al-Quran ini ya? Jadi di dalam Al-Quran ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan Arab. Jadi nanti ada huruf Arab yang disambung-sambung ya, yang seperti bacaan Al-Quran. Kemudian di bawah tulisan huruf Arab yang disambung-sambung itu ada juga huruf Arab yang dipisah-pisah. Selain itu juga di bawahnya juga telah dilengkapi dengan tulisan Latin seperti itu. Jadi nanti kita bisa baca tulisan Arab sambungnya. Kemudian kalau misalkan kita kesulitan menemukan kendala, kita bisa baca tulisan Arab yang terpisah-pisahnya gitu. Kita juga bisa baca tulisan Latinnya begitu. Nah, untuk latihan melancarkan bacaan Al-Quran di rumah. Kemudian juga telah dilengkapi dengan terjemahan dan juga dan juga kode-kode tajwid. Kami pikir sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah. Selain itu juga kami ada juga cantumkan beberapa Al-Quran juga yang telah kami pilihkan ya, yang bagus sekali untuk dimiliki di rumah. Kemudian juga ada Al-Quran yang ukuran besar ya, untuk para lansia juga bagus sekali. Kemudian juga ada beberapa buku tajwid ya, jadi minimal di rumah adalah gitu punya pegangan buku tajwid ya, minimal 1 ada di rumah seperti itu. Supaya nanti kalau misalkan lupa dengan apa yang telah kita pelajari, kita bisa cepat langsung membuka buku tajwidnya begitu. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-54. Marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wa makaru, huruf ra memiliki harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Huruf ra memiliki harokat dhammah, maka ini huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal. Ya, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kita tebalkan huruf ra-nya. Wa makaru, ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ru? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf mad itu? Nah, rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu, huruf-huruf mad bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya dari segi tulisan, huruf madnya itu tampak, kelihatan, dapat kita lihat, ada dari segi tulisan. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran, untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, huruf mad juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna biru itu. Nah, jadi huruf madnya dikira-kirakan, diberi tanda, ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna biru itu untuk menunjukkan tanda panjang. Jadi pada mad tabi'i, tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Nah, kalau untuk yang warna-warna biru itu, huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, ya, tersembunyi dia, hanya dikira-kirakan saja. Nah, namun pada dasarnya yang warna-warna biru itu adalah yang warna hitam atau jelmaan daripada yang warna hitam. Nah, seperti itu supaya mudah untuk kita ketahui, untuk kita pahami seperti itu. Sedangkan ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 2 warna hitam, kami jelaskan sekali lagi. Di rumus 2 warna hitam, di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ya, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki harokat dhammah itu tadi. Tapi kan kita perlu memahaminya dari awal. Jadi cara kita memahami dari awal, kalau membaca Al-Quran ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, nah maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, seperti itu. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun nih, waw sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat dhammah nih ya. Tanda baca dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelah sininya ada harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nah, ini huruf ra-nya dibaca panjang karena huruf ra yang memiliki harokat dhammah nih, yang memiliki tanda baca dhammah nih. Soalnya ru dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Wa makaru wa makarallah, huruf ra memiliki harokat fathah, maka ini huruf ra juga dibaca tabkhim. Wa makarallah, ini kita baca rallah, jangan dibaca rallah, tapi dibaca rallah. Memang apa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita bertemu dengan lafaz Allah. Nah, ini lafaz Allah ya. Kalau kita baca Al-Quran bertemu lafaz Allah, jika sebelum lafaz Allah, sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita ketika kita menonton ini. Sebelah kanan kita sebelah mana? Sebelah sini. Nah, ada lafaz Allah.
sebelah sininya nih ada ini nih, ada tanda baca fathah nih, baris satu miring di atas nih, harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sininya ada harokat fathah, maka lafaz Allah huruf lam jalalah, huruf lamnya lafaz Allah yang di tengah nih, nah, dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga kita baca rallah, jangan dibaca rallah, tapi dibaca rallah seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Yang pertama yakni ini, tanda baca fathah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Harokat dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini. Ya, seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini harokat dhammah. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran kita perhatikan kalau ada lafaz Allah sebelah sininya nih ada harokat fathah atau ada harokat dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, huruf lam jalalahnya dibaca tebal. Nah, ini lafaz Allah sebelah sininya harokat fathah, berarti lam jalalahnya dibaca tebal, sehingga kita baca rallah gitu. Jangan dibaca rallah, jangan, tapi dibaca rallah, tebalkan. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan, huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Termasuk kan huruf lam? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Lamnya dinamakan lam syamsiyah, alif lam syamsiyah. Cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Makanya ini cara membacanya itu dari ra langsung masuk ke lafaz, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini, ke huruf syamsiyahnya ini, rallah begitu. Jadi jangan bingung ya. Kadang tuh yang masih belum lancar suka bingung, ini kok huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, gimana cara bacanya gitu. Huruf lamnya di sini kan nggak ada tanda bacanya, ya udah nggak dibaca, berarti langsung dilewati, langsung masuk ke huruf selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau baca Al-Quran ada huruf lam yang nggak ada tanda bacanya, itu lamnya itu lam syamsiyah, tuh dibaca dengan idgham huruf lamnya kayak gitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Ini kalau misalnya kita tidak berhenti di huruf H, kita wasolkan wa makarallahu wallah, lah langsung kita wasolkan gitu, maka panjangnya lafaz Allah ini tetap menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan 2 harokat. Nah, tapi tadi kita membacanya itu berhenti di huruf H, sehingganya mad tabi'inya berubah menjadi mad arid li sukun. Mengapa kok begitu gitu kan? Nah, sekarang perhatikan dulu media gambar di samping. Nah, di situ perhatikan rumus 3 yang warna biru. Sudah diperhatikan ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka menandakan huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Kemudian rallah, mad tabi'i pada awalnya, Allah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf. Huruf yang disukunkannya huruf H. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini, kalau kita baca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca dengan 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semuanya kita panjangkan 4 harokat. Seperti itu, nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan. Ini mad arid li sukun di sini nih. Ini kalau di sini kita panjangkan 2 harokat, di sini mad arid li sukun nih kita panjangkan 2 harokat juga di sini. Kalau sini 4, sini 4 juga kayak gitu. Huruf yang disukunkan huruf H. Ini kalau kita berwakaf, berhenti kita di huruf H, kita baca rallah. Jangan dibaca rallahu baru berhenti. Rallahu baru berhenti. Jangan salah. Tapi kita baca rallah. Mengapa kok huruf H-nya kita matikan? Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita berwakaf
di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf di huruf H. Untuk di sini huruf H nggak dibaca panjang, karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Saya ingin kita baca rallah wa makarallah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka berwakaflah, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian wallah. Kenapa kok tidak dibaca wallah? Kenapa kok dibaca wallah? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu, karena di sini ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sini ada ini harokat fathah nih, baris fathah, sehingga lam jalalahnya dibaca tabkhim. Nah, lafaz Allahnya kita tebalkan sehingga kita baca wallah, sama dengan ini penjelasannya. Alif lam setelahnya huruf lam, samalah dengan ini tadi penjelasannya, hukumnya alif lam syamsiyah. Lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini ya, karena di atas lafaz Allah ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil nih, sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Kalau ini dia tetap menjadi mad tabi'i, kalau ini tetap menjadi mad tabi'i, ini dibaca dengan panjang 2 harokat. Karena kita tidak berhenti di huruf hanya ini. Tidak berhenti. Wallah, kita langsung masolkan kan, wallahu khairul. Yang ini tetap ada tabi'in, dibaca dengan panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Di kotak nomor 2 dapat kita lihat ya, ada ya sukun, sebelumnya harokat fathah, itu adalah huruf lin. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, sebelah sininya nih, ini ada harokat fathah nih, baris fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, kita baca lunak lembut. Khairul. Kemudian alif lam setelahnya huruf ra memiliki harokat dhammah ya, kita tebalkan. Khairul. Kita baca tabkhim. Kemudian alif lam setelahnya huruf mim, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan? Termasuk kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim, dikarenakan huruf mim ini huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah, karena cara membacanya itu dibaca idhar huruf lamnya, dinamakan dengan idhar qamari. Karena dikiaskan gitu ya, cara membacanya itu jelas, dibaca terang ya, seterang qamar. Khairul diistilahkan seterang bulan. Khairul terbaca jelas dia, khairul rul terbaca kan. Kalau lam syamsiyah tadi huruf lamnya enggak ada tanda bacanya, kalau lam qamariyah huruf lamnya dibaca, ada tanda baca dan tanda sukunnya nih. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Karena di atas huruf ma ini ada tanda baca seperti ini. Ada tanda panjang, ada tanda panjang harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Tadi di awal masih ingat tak? Kalau kami katakan rumus yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Jadi ada rumus yang warna biru pada dasarnya adalah rumus yang warna hitam. Jadi rumus 3 yang warna biru pada dasarnya berarti rumus 3 yang warna hitam, sesuai kotaknya masing-masing itu ya. Yang rumus 3 warna biru pada dasarnya rumus 3 yang warna hitam. Maka kalau kita baca Al-Quran bertemu tanda panjang, bentuknya tuh seperti ini. Harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Jika ini terjadi pada mad tabi'i, maka dapat kita kira-kirakan, dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam. Bahwasanya di sini berarti ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki baris fathah, ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf mim, karena huruf mim yang dibaca panjang begitu. Kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam. Nah, dapat kita kira-kirakan seperti itu. Kalau masih bingung, perhatikan lembaran Al-Quran yang kami tampilkan. Di situ ada tulisan Arab yang disambung, di bawahnya ada tulisan Arab yang dipisah-pisah huruf Arabnya. Kemudian perhatikan yang kami kasih tanda panah. Nah, di situ kan apa kita lihat itu? Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, yang memiliki harokat fathah adalah huruf mim, karena huruf mim yang dibaca panjang kayak gitu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Makirin. Huruf ra memiliki baris di bawah ya, baris kasrah nih ya. Ini huruf ra kita baca tarkik, baca tipis. Rin dibaca panjang. Kenapa kok rin dibaca panjang?
Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Namun kita perlu cari tahu dulu mad tabi'inya yang mana, tanda panjangnya yang mana. Kenapa kok ri dibaca panjang? Itu yang perlu untuk kita ketahui. Kenapa kok ri dibaca panjang gitu? Itu perlu untuk kita ketahui itu. Sekarang perhatikan media gambar di samping, perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam, kami jelaskan sekali lagi. Di rumus 1 yang warna hitam, di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf ya sukun, huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada baris kasroh, tanda baca kasroh yang baris miring tuh. Di atasnya di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Jadi cara kita memahaminya, kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasroh nih ya. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya ini dibaca panjang. Sehingganya ri dibaca panjang. Ri dibaca panjang. Itu namanya adalah mad tabi'i sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, yakni huruf nun. Ri ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca rin. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa? Tadi sudah kami jelaskan. Huruf yang disukunkannya di sini adalah huruf nun. Ini kita baca kirin, jangan dibaca kirina, jangan, tapi dibaca kirin. Mengapa kok huruf nunnya disukunkan? Kenapa kok huruf nunnya dimatikan? Samalah penjelasannya. Kalau berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga kita baca kirin. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.